tenang ya. Jadi setelah tanggal 27 kan sudah masuk bulan Juni. Di awal bulan Juni itu sebetulnya kan minggu tenang, tapi karena kamu belum pada selesai sampai hari ini, maka minggu tenang adalah ujian tahap yang kedua ya. Sehingga saudara nanti materi tersebut yaitu laser seperti ini, pemasangan puring seperti ini dilakukan 2 kali pertemuan. Selesai tidak selesai dilakukan 2 pertemuan, tidak boleh dibawa pulang, semuanya dikerjakan di sini. Ya. Nah, kecuali yang boleh dikerjakan di rumah seperti yang Bu Emi sampaikan di WA Group, yaitu menyiapkan komponen ya sesuai dengan pola yang sudah diberikan, lengkap dengan kampuh, sudah diberi lapisan interfacing ya, kemudian diberi rader pada garis-garis yang akan dijahit nantinya ya. Semua itu disiapkan dari rumah beserta membawa kancing lengkap dengan benang dan sebagainya ya. Bahan utama dan puring semuanya sudah kamu terima gitu ya. Kemudian yang tidak boleh dikerjakan di rumah adalah proses menjahit secara keseluruhan. Oleh karena itu 2 pertemuan tentu saudara sudah punya bayangan minimal sesi pertama itu harus selesai sampai apa, supaya sampai masang kancing, lubang kancing itu pada sesi kedua sudah selesai gitu ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini, ada kancing, lubang kancing, kemudian puring di tengah belakang itu ada lipit seperti ini ya. Menjahitnya hanya sedikit, di bagian badan ini keseluruhan adalah diberi lipatan, tidak boleh dijahit. Fungsinya untuk kelonggaran saat kita pakai untuk bergerak supaya tidak ketat gitu ya. Nah, yang dijahit bagian bawah sedikit, bagian atas begini. Kemudian penjahitannya sisi dengan sisi puring ini terpisah. Yang disatukan adalah bagian depan ini. Kemudian kelem ya. Kelemnya ini tidak puring itu terlihat di lipatan ini, tapi kelemnya itu tersembunyi di dalam seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tusukan kelem itu tidak tampak, tapi ada di dalam seperti ini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian ini ada selisih sedikit, seperti saudara membuat rok yang belahan belakang itu kan antara puring dan bahan utama ada selisih tidak sama panjangnya gitu ya. Nah, ini diperhatikan seperti ini. Kemudian lengan atau bagian yang terlihat itu dirompok ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Ini tidak ada puring, maka kampuhnya ini diselesaikan dengan dirompok. Nah, rompoknya seperti ini, disum ya. Lalu kerung ini ya, makanya ini diselesaikan 2 kali pertemuan gitu ya. Nah, ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana proses menjahitnya, ini perlu saya terangkan sekarang. Untuk besok minggu depan itu sudah tidak ada penjelasan lagi, karena ini adalah ujian akhir semester gitu ya. Yang pertama, setelah komponen kamu potong beserta kampuh, komponen dipotong beserta kampuh begitu ya. Kemudian yang diberi interfacing
lapisan depan atau facing ini diberi morigula seluruhnya begini ya, atau Vislin. Jelas? Nah, kanan kiri untuk lapisannya ya. Kemudian bagian lapisan di bagian leher ini. Jadi yang ada interfacingnya itu ini. Gitu ya. Paham? Wes jelas? Nah, ditambah bagian badan depan keseluruhan. Kanan kiri. Ya. Bahan utama ini furing. Semua yang bahan utama ini kamu beri interfacing. Ya, ini bahan utama. Ini lining atau furing. Jelas? Bahan utama ini kanan kiri full. Belakang separuhnya ini. Nah, bentuknya seperti ini. Di pola sudah ada. Ya, tinggal kamu ikuti. Jelas? Nah, proses menjahit. 1. Semua kupnat furing belakang dijahit. Bahan utama ada 4 kupnat, 1, 2, 3, 4 dijahit dulu. Ya, kupnat itu kamu jahit dulu. Termasuk furing. Jelas? Jelas belum? Nah, kemudian bagian lapisan leher disambung dengan furing belakang. Ya. Kemudian waktu menyambung ini ada lipid ya, jangan lupa ya. Yang atas tidak ada lipid. Ini tidak ada lipid. Yang ada lipid di bawah. Jelas? Sambil lihat di polanya. Ya. Kemudian ini dilipid dulu, dijahit lipid gitu ya. Nah, kamu menjahit lipidnya yang dari atas ini 2 cm dijahit normal, dikunci, jahit renggang gitu. Terus 2 cm sebelum batas klem, 2 cm di atasnya ini kamu mulai jahit normal lagi sampai bawah. Paham ya? Jahit normal sampai 2 cm di atas lipatan ini. Jahit renggang. 2 cm sebelum berakhir kamu jahit normal kembali. Yang renggang tadi nanti didedel. Setelah semuanya kamu pressing. Supaya mendapatkan lipid yang rapi seperti ini. Kalau kamu jahitnya sekian ini kamu lipid susah. Ya, gitu ya. Dipresnya supaya bagus. Nanti setelah selesai terpasang, nah ini kamu yang renggang tadi kamu dedel. Sehingga ini sudah flat rapi. Jelas? Nah, ini tadi kupnat. Kemudian sambung ini tadi dijahit, baru sambung dengan yang atas. Jelas? Furing, sambung ini. Ya, di sini. Makanya ini tidak ada kupnat, karena kupnatnya langsung dihilangkan untuk disambung dengan ini. Oke, jelas Mbak? Nah, setelah itu baru disambung di bagian bahu. Ya, terus sisi. Sehingga ini sudah jadi seperti ini. Jelas? Nah, ini juga sama. Cara menjahitnya sama ini. Ya. Sisi bahu. Selesai kan? Berarti ada 2 bagian seperti ini. Wes, jelas?
Jelas belum? Boleh bertanya sebelum. Berarti itu kampunya nggak di apa-apain kan? Cuma dibuka Kan ada di dalam. Ya toh, ada di dalam. Jadi nggak diselesaikan. Yang diselesaikan tadi hanya di lengan. Gitu kan? Ada di dalam. Tersembunyi. Wis, jelas? Coba rangkaiannya gimana? Pertama apa? Ada berapa kunat? Nah, setelah itu jahit dulu tengah belakang puring, terus di press ya, dipres menjadi lipit hadap ya, jelas, jangan didedeli dulu. Terus habis itu pasang fisilnya udah jahit bahu sama sisi. Jahit dulu sambungan puring bawah dan ya, jahit puring dengan lapisan ya toh, terus baru sih, nah, sehingga terbentuk seperti ini. Jelas ya? Jelas belum? Apa baik? Yang pertama. Terus yang kedua pasang yang di puring tengah belakang dijahit. Itu yang pasang puring dan lapisan. Sambung puring dan lapisan. Terus sisi. Jelas ya? Ini kan sama, tidak sulit ya toh? Ya mau nyambung bahu sisi. Wis toh? Ya, yang agak rumit kan ini. Karena banyak potongan-potongan. Gitu kan? Nah, setelah jadi seperti ini tinggal kita gabungkan. Ya toh? Ayo wis toh. Iki set, leher set sampai sini. Terus dibalik. Ya kan? Nah, nanti kalau ini sudah dibalik menjadi bagian yang seperti ini. Ya enggak? Nah, setelah itu ini kamu selesaikan dulu sisinya tadi. Ya kan? Kalau menjahit untuk wanita kan sisinya lengan ini dijahit dulu. Kamu selesaikan dengan di rompok. Ini rompoknya terlalu besar ya, segini ya. Separuhnya ya. Gedean ini. Ya. Ini sudah diselesaikan. Berarti ini tadi sudah kejahit. Di sini masih lubang. Gitu. Nah, terus ini dipasangkan bareng, berarti ada berapa lapis? 3. Lengan, kerung lengan bahan utama sama puring. Nah, jelas ya. Selesaikan di rompok kanan kiri. Ya, simpel kalau kamu berpikirnya seperti ini akan mudah, tapi kalau kamu menjahitnya ini dulu nanti mikirnya malah susah. Gitu ya. Jadi ini sudah selesai, tinggal gabung set. Terus dibalik gitu ya. Nah, selesai itu pasang di sini. Jelas? Nah, itu rompoknya pakai bahan puring. Benar-benar harus serong ya. Namanya rompok tidak boleh kamu manipulasi. Serongnya sidik wae gitu, nggak boleh. Nanti akan terlihat lintirannya itu berkerut bergelombang atau licin. Itu akan tampak bahwa kamu mengambil bahannya itu betul-betul serong atau tidak. Itu ya, nggak bisa dihapusi pokoknya. Ya, kalau serong ya benar-benar harus serong. Nah, ini dijahit. Kemudian disom. Lah, kesalahannya yang sering terjadi adalah waktu ini sudah dijahit dengan ini, dengan dipasangkan di kerung, itu kan ada jahitan lengan itu tadi ya, nempel di sini ya. Nah,
rompok itu tidak boleh jahitnya sampai melebihi jahitan tadi. Nanti kalau kamu balik begini itu bergelombang. Jadi rompok itu fungsinya menutup tiras. Ya, jadi jahitannya harus di luar jahitan yang kerung tadi. Nah, ini agak ada kesalahan. Nah, ini loh, rata-rata kan dipotongi dulu, disisakan sedikit. Nah, ini kan kebablasan ini. Ini contoh yang salah. Ya toh? Nah, jadi merompoknya itu harus di luar garis di luar jahitan kerung tadi, masang lengan gitu loh. Nah, ini kan nyangkut. Ya. Nah, nyangkut itu nanti kalau dipakai seperti ini kadang tidak bentuknya itu tidak bisa bagus. Nah, lengan yang jadinya bagus itu kepalanya itu menggelembung tapi tidak berkerut. Nah, itu yang bagus. Kamu bisa lihat orang-orang yang pakai jas, pakai blazer itu lengannya kan harus betul-betul licin tanpa kerut. Gitu ya. Nah, itu yang seringkali terjadi kesalahan begitu. Nah, setelah ini terpasang berarti tinggal finishing untuk kelem gitu ya. Nah, waktu mengelem perhatikan ini seperti ini ya. Nanti ngelemnya itu sambil ini kamu tarik begini, set. Nah, jadi nanti setelah selesai kembali lagi seperti ini, kelemnya sticknya tadi ada di dalam. Nah, terus kesalahan yang berikutnya adalah kalau ini sudah dijahit begini, seringkali ini kalau ditarik begini tuh melar gitu, tidak nyangkut. Ini loh. Misalnya seperti ini karena tidak ada somnya tembus di sini kan seringkali buka gitu loh, paham enggak? Ya, jadi ini kan misalnya ini di apa namanya di som dengan ini. Nah, ini kan tidak ada somnya ini yang bahan utama, hanya melekat di sini. Otomatis kalau dibuka itu kan jereng gitu kan. Nah, caranya supaya bagus adalah begini. Kamu motong Vaseline atau morigula yang kamu pakai ini. Lebarnya cukup 2 cm lebarnya ya. Tapi panjangnya tidak langsung panjang segini. Ya, kamu potong-potong karena ini bentuknya kan agak melengkung gitu ya setelah dikelem ya. Itu kamu pakai untuk ngelem ini. Kan itu ada perekatnya. 1 cm ke sini, 1 cm ke sini disetrika. Paham enggak? 2 cm panjang gitu ya, kamu potong 5 cm, 5 cm gitu ya. Kamu tempelkan set di setrika. Sini set di setrika gitu loh. Jadi ngelemnya pakai mengelem ini tuh ditempelin pakai Vaseline atau morigula yang berperekat tadi. Nah, jadi nanti kalau ini ditarik begini, ini sudah ikut apa namanya, nggak lari nempel, sekaligus untuk membentuk ini menjadi lebih tegas gitu ya. Nah, nanti kalau praktek sesungguhnya kamu membuat jas itu sebetulnya ada perekat khusus untuk ini, untuk ngelem. Tapi kali ini kamu boleh mempraktekkan dengan morigula ini, gitu ya. Sehingga ini kamu tempelkan dulu, ini set gini ya, tempel-tempel gitu. Setelah dipres kan udah rapi. Nah, baru ini seperti ini, ya. Nah, caranya gimana supaya gampang? Sapa sing duwe jarum pentul sini? Pinjam. Gini ya, misalnya seperti ini. Caranya kamu letakkan ini di atas begini. Ya, agak ke atas begini ya. Di jarum pentul mepet seperti ini, terus ini kamu sehingga tidak ikut di sini. Tidak ikut yang di som itu yang 1 lembar ini. Sini di som. Tapi tidak tembus di depan gitu ya. Nah, jadi kamu seperti ini, terus nanti waktu ngesomnya itu kamu buka sedikit begini.
Ya, paham ya? Buka seperti ini kan, kamu ngesum ini kan nggak ikut kesum. Nah, seperti ini. Ya. Nah, selesai tinggal diberi tempelan nama dan NIM. Ya. Oleh karena itu, kamu bisa manage waktu sendiri. Ya, pekerjaan ini selama 2 pertemuan. Begitu datang, siapkan mesin jahit, dicek dulu setikannya, ya, pakai perca. Kemudian saudara siap untuk melakukan penjahitan ini. Ya, dari rumah setelah di press tadi, ya, boleh kamu jelujur mana yang akan kamu sambung di sini. Tapi tidak boleh ada jahitan, ya. Oleh karena itu datang bisa lebih awal, Bu Emi tanda tangani, begitu pukul 7.30 saudara langsung set gitu. Ya. Usahakan waktunya termanage dengan baik. Pokoknya di pertemuan awal itu usahakan maksimal mendapatkan hasil yang sudah banyak, ya, supaya di belakang itu saudara tidak kemerungsung, pressingnya bisa rapi gitu ya. Jelas ini? Boleh bertanya, silakan. Ya, jadi ini pengukuran kompetensi yang real, kamu bekerja semuanya di sini seperti waktu UTS. Ibu itu lubang kancingnya manual atau? Manual. Itu turun 1 cm. Mana yang turun 1 Dari cm? lubang kancingnya. Ya, tetap caranya sama. Dari TM hanya keluar 2 mili, selebihnya ke dalam. Gitu ya. Dari bawah. Kalau dari jarak dari bawah ke kancing yang ketiga Ya wis dibagi kira-kira, jangan sampai terlalu turun, ini mestinya porsinya lebih panjang ya. Kalau yang real kan 7, kalau yang real nanti misalnya 9 atau 7 kan gitu. mau pinjam yang mau tanya, untuk pemasangan lengan itu agak maju sedikit nggak Bu? Apanya sih maju? Stikernya. Pemasangan lengan. Ayo dulu di semester 1 gimana cara masang lengannya? Iya, coba wes ceritane tak mendengarkan dulu, terus apa yang kurang. Iya, coba. Duh, kamu tinggal menceritakan apa pengalamanmu yang di semester 1, Bu Emi kan tak mendengarkan, jangan sampai tumpang tindih. Ayo wes, kan satu kelas ini sama berarti. Iya ceritanya. Ayo yang kakak kelas ujiannya sama lo ya. Iya no, ora ujian ora lulus. Iya. Ayo GW 1 diapakan? Berapa lajur? Terus di mana? Di atas dan di bawah. Radar sama di bawah. Terus baik dari mana menyetik renggang? Dari bagi titik yang tidak disentif satu per empatnya. Terus saiki masangnya piye? Dipaskan di puncaknya. Ketemu. Ketemu. Mau sintekon didengerke. Kemudian dipasang jahit. Agak di nanti jahitnya tidak bergerak gitu.
Kayaknya dikerut tapi hasilnya licin. Iya. Piye carane ben agak dikerut kok terus hasilnya licin nih piye teknisnya? Yang kedua Agak ditarik. Heeh. Terus terus waktu mesin pakai mesinnya tik-tik ngono Agak piye? ditarik. ada yang ditarik, Agak ke bawah, agak ditahan, terus yang Mm. kerongkongannya itu agak diginiin. Ya, oke itu ya Mbak. Jadi tidak ada konsep maju mundur di ketiak. Iya. Ya itu tergantung bentuk tubuh masing-masing orang. Ya toh, masalah maju mundurnya itu tergantung bentuk tubuh seseorang hasilnya. Ya, tapi yang penting puncak ketemu garis titik puncak bahu ketemu garis bahu gitu ya, puncak lengan ketemu itu. Kalau orangnya bungkuk ya berarti nanti bagian sisinya akan bergeser ke belakang gitu ya. Yang dipaskan di sini Yang wes itu juga diceplis-ceplis kayak gitu. apanya nanti setelah selesai dijahit baru di Oh, Heeh. ini tuh dedelan. Bu Emi membuatnya saya dedel kemarin sudah jadi toh. Oh iya untuk menerangkan tak dedel biar tahu prosesnya. Karena kan proses itu macam-macam ya. Ada yang disambung ini dulu ternyata menurut pengalaman itu lebih gampang seperti ini konsepnya gitu loh. Jadi yang sambungan itu lapisan itu sekalian dilipat ya. Lapis. Nah itu loh ketemu yang bawah. Ini. Nah, Ini. itu loh pas bawahnya pas nyambung yang bawah itu loh seperti rok kemarin itu loh. Nah itu loh. Ini loh. Oh ini Sekaligus posisinya udah dilipat, langsung dilipat, jangan masih kebuka. biar gampang. Nih. Iya itu. Aman. Kasih ke video kok. Aku lagi nanya. Mau diambil Kak? Ini kan tadi dikasih Vaseline buat direkatkan. Posisi Vaseline-nya tuh gimana kurang kuat ya? Wes kowe golek kertas iku. Karo gunting. Sini Mbak gunting. Kayak pakai sengerap kaki. Aku nggak bawa Di kertas. sapa sing duwe mau kertas sama gunting. Siapa punya kertas sama gunting? Dua pertemuan itu setelah pertemuan yang pertama dibawa pulang apa Oh enggak? tidak. Berarti ditaruh di sini. Dikerjakan di sini. Berarti dikumpulin sementara. Iya. Jadi Ada di ibu. sesi 1 dikumpulin tapi ada penilaian. Kamu kan dinilai dipanggil misalnya si A sampai mana ini sudah dilakukan kan gitu ya toh kan ini tadi prosesnya ada kupnat sambung ini kan nanti ditulis semua. Oh sesi 1 sampai ini kan gitu kan. Terus ini semua kan ada tanda tangannya ya. Kamu kalau mau dibawa pulang diganti atau apa kan ada tanda tangannya ya. Jadi semuanya dikerjakan di sini, tidak ada yang dibawa pulang kecuali tadi tahap pertama kan membawa komponen plug sampai sini. Yo kamu jelujur boleh, mana yang ingin kamu jelujur silakan. Terus sambil ditandatangani kan itu. Kan terlihat dijahit atau dijujur kan sambil dicek ini persiapannya seperti apa supaya semuanya itu real, tidak ada dusta di antara kita. Lah nek kamu bohong kan nggak kemungkinan kecil kan gitu. Semuanya kan biar akurat ya, tidak subjektif. Oh itu rajin, oh itu begini kan enggak.
semuanya real terjadi, terlihat semuanya. Itu siapa? Oh ya, kertas apa gunting Aku sih? mepet. Kita cuma sedikit ya, kayaknya 0,5 doang ya. Apanya? Ini numpuknya. Aku kayak lebih. Numpuk satu sih. Ibunya ngomong enggak. Soalnya Maksimal kan 1. Ini kan dipotong 2 cm Oh, kira-kira iya. gitu ya, 1,5 sampai 2 cm. Nah seperti ini ya. Terus ini bisa dipotong lebih kecil. Nah, di mesin tekon. Ini kamu kan ada perekatnya. Teko ditempel kayak gini iki. Set. Terus di setrika. Ya, tentu atasnya kamu alas ben ora kan ini gini ya toh. Terus nanti lagi mana sini. Gitu ya. Karena kalau ini panjang itu ini bentuknya melengkung begini nggak bisa bagus, jadi harus seperti ini dipotong. Nah tekan nanti kan ini kalau nggak kan ini dadak bergelombang di sini gitu loh ya. Kemudian setelah itu ini tertempel begini, ngesomnya ini tidak boleh kelihatan ini. Oleh karena itu nempelkannya ini jangan terlalu ke sana kira-kira. Yang penting ini dengan ini nempel gitu loh. Ya, supaya waktu ini disom dibuka begini kok putih-putih gitu kan. Nggak boleh ya, harus tersembunyi. Ya jelas gitu ya. Terus ngesomnya ini tidak boleh tembus ke bagian depan ini, tidak boleh juga tembus di depan ini. Harus ibaratnya lapisan ini ketemu dengan ini. Gitu ya. Wes jelas? Nah, gitu. Caranya begitu. Wes sekarang semua tugasnya dan laporan yang bisa kamu kerjakan dikerjakan supaya tidak ngoyo, besok minggu depan itu sudah